Halo, halo semuanya. Ada dia juga. Selamat siang. Yuk, selamat siang. Ini izin share screen ya. Ngapain? Apa ini? Sorry bro, kita ada share screen bro. Loh, Sorry, Dori. kan beda ya Lin ya. Kalau MKP mah, Sorry. MKP yang penting kerja kan gitu. Iya, santai ya kak, kerja. Kerja. Bercanda ya guys, dan kita kayak gini, sorry. Aduh, bagus Jadi- banget. Jadi ini mau ngejelasin tentang hubungan internasional. Jadi kenalin dulu, aku Oki dari Fatma 75. Selanjutnya ada Mbak Vivi. Silahkan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Aku Vivi dari 73, angkatan 18. Iya. Selanjutnya ada Mbak Dea dari Fatma 74. Silahkan. Halo semua, kenalin nama aku Dea dari 74, terus sekarang HI 19. Halo. Selanjutnya ada Sekar dari Fatma 75. Halo. Selanjutnya ada Lintang nih yang terakhir. Halo semuanya, aku Lintang dari 75. Halo. Oke, jadi kita lanjut aja ya, langsung. Dan silakan untuk Lintang jelasin buat matkul wajib di semester 1-nya. Halo, jadi kalau untuk matkul wajibnya, yang eksklusif di HI aja itu ada 3 matkul. Nah, 3 matkul ini apa aja? Yang pertama yang pengantar ilmu hubungan HI maksudnya, sama diplomasi dan organisasi internasional. Sisanya bisa kalian dapatkan di jurusan Visipol lainnya. Jadi semua Visipol dapat mata kuliah ilmu sosial dasar, pengantar ilmu politik, sejarah sosial, sama sistem sosial, dan penulisan akademik. Kalau untuk dia mode terapan atau dia lebih ke teoritis, menurut aku dia sangat bervariasi dari yang ada yang teknis banget seperti penulisan akademik sampai yang teoritis banget kayak pengantar ilmu HI dan ilmu sosial dasar gitu teman-teman. Oke, terima kasih Lintang. Yang selanjutnya ada penjelasan dari Mbak Dea tentang semester 2 sama semester 3 nih. Silahkan Mbak Dea. Yang semester 2 tuh ini juga wajib semua gitu matkulnya. Ada teori hubungan internasional tuh kayak masih dasar, jadi nanti kita di sana tuh belajar banyak banget teori gitu, kayak perspektif feminisme, realisme, liberalisme gitu-gitu kita pelajarin. Ada politik internasional, EPI, PSP, hukum internasional, terus ada 3 studi kawasan tapi kayak masih pengantarnya gitu. Ada AMEURO itu mencangkup benua Eropa sama Amerika, Afromeas itu mencangkup Afrika, Middle East, Asia Tengah sama Asia Selatan. Terus terakhir tuh ada kawasan ASPAC itu Asia Pasifik, berarti Australia, ASEAN, Cina sama Jepang. Nah, nanti itu kan kayak masih pengantar gitu ya. Di semester 3 ini tuh kita bakal milih kita mau ke konsentrasi yang mana nih. Di HIUGM tuh ada 3 konsentrasi. Ada GPS, PCS sama ekonomi politik dan pembangunan internasional. Kalau aku di sini aku milih konsentrasi yang politik dan keamanan global. Nah, di semester 3 ini juga kita ada 2 matkul jurusan wajib, itu ada politik luar negeri Indonesia sama MRHI dasar yang bakal berguna buat skripsi nanti. Terus juga di semester 3 ini mulai semester 3 ini udah mulai ada matkul-matkul wajib konsentrasi kayak teori politik luar negeri, teori politik internasional sama gerakan sosial global itu wajibnya konsentrasi yang politik dan keamanan global. Sama ada pilihan studi kawasan. Jadi kita tuh disediain banyak studi kawasan gitu, terus kita boleh milih nih kita mau studi kawasan yang mana. Kayak kemarin aku ngambil kerjasama politik dan keamanan di ASEAN, politik di Eropa, sama politik di Amerika Latin. Jadi sebenarnya matkul di HI itu seru-seru banget. Oke. Thanks Kak. Selanjutnya kita bakal ke semester 4 nih. Monggo Mbak Vivi untuk menjelaskan. Oke, terus kita lanjut lagi guys. Ini ada di semester 4. Jadi tadi dia kan udah nyebutin ya, kalau kita tuh ada 3 peminatan konsen gitu kan. Nah, di semester 4 ini tuh kita lanjut lagi matkul pokoknya itu ada di matkul konsen. Jadi kalau PCS, Peace Conflict itu dia ada pengantar
BTW ini kebalik ya guys. Jadi harusnya sorry banget yang pengantar studi HAM sama ke bawah itu harusnya GPS, yang militer politik ke bawah itu harusnya PCS, terus yang paling kanan ekonomi ke bawah itu harusnya IPED. Nah, jadi kayak beda-beda gitu, tergantung orangnya itu ngambil konsennya apa, kayak gitu. Kalau kebetulan kan aku ngambil PCS nih, jadi kita banyak belajar tuh kayak apa ya, studi kekerasan tuh kayak kalau teman-teman tahu kan misalnya banyak demo segala macam, nah itu sebenarnya tuh ada ilmunya, nggak asal cuman rame-rame doang, tapi tuh dia kayak emang ada gimana sih cara kita demo yang baik, terus tujuannya apa tuh belajar di studi kekerasan kayak gitu. Terus kalau Bina Damai itu kita ngomongin soal misalnya ada konflik nih, konflik Rohingya gitu, terus gimana sih cara nyelesainnya kayak gitu. Terus kalau jadi sebenarnya antara apa ya, kayak ibaratnya teman-teman kan pasti pernah denger nih yang kayak high politics banget sama yang kayak low politics gitu kan. Nah, kalau yang high politics itu tuh ibaratnya yang GPS nih, yang bener-bener kayak politik banget lah gitu. Kalau yang PCS itu ada di low politics-nya. Kalau IPED itu dia kayak lebih apa ya, ibaratnya kayak jadi lebih ke budak korporat gitu loh, nanti ke sana kayak gitu sih. Terus nanti selain itu juga ada matkul-matkul pilihan kawasan studi juga lanjutan dari semester 3 kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ini buat semester-semester selanjutnya, info selanjutnya ada di link bawah ini. Yang selanjutnya prospek kerja nih, yang bakal dijelasin oleh Sekar. Silahkan Sekar. Iya loh, jadi kan mungkin teman-teman ngira bahwa kayak dia itu bakal jadi apa sih diplomat doang, padahal sebenarnya tuh enggak. Buat spektrum pekerjaannya dia itu luas banget dan banyak banget. Yang pertama bisa jadi politikus, yang jelas ya obviously bisa jadi diplomat, tapi kayaknya makin lama di makin nggak pengen jadi diplomat nggak sih? Angkatan aku itu awal-awal masuk gitu yang mengacungkan diri mau jadi diplomat tuh 50 lebih gitu. Kemarin akhir semester tinggal sisa belasan. Jadi biasanya makin tua makin gak pengen jadi diplomat. Terus bisa juga jadi akademisi, nggak cuma jadi dosen, tapi juga kayak peneliti dan lain sebagainya. Terus ya ada dosen, terus juga bisa kerja di NGO. NGO itu kayak misalnya apa sih yang children not brides dan sebagainya. Terus ada jurnalis juga karena konten-kontennya juga cukup apa ya, kayak padat, dan kita bisa kayak saking banyaknya paper yang dikerjakan bisa apa ya, bisa menyusun kata dengan baik kok buat aku gitu. Dan yang terakhir ada budak korporat, itu biasanya nanti kalau ngambil EPI itu nanti banyak kerja di perusahaan transnasional kayak gitu. Terus itu juga ada seminar-seminarnya, mungkin Mbak Vivi jadi itu yang bergerak di seminar-seminar apa sih? Apa namanya Mbak Vivi? Aku lupa. Aku nggak tahu. Aduh, maaf banget. Ini sebenarnya aku cuma nyomot dari Instagram aja sih guys, buat apa kayak contoh gitu loh, orang-orangnya kemana-mana aja. Kayak kan temen bisa lihat tuh ada yang Kemenlu, ada yang HIPWI, dia masuknya kan ke NGO, terus ada yang kayak akademisi, yang 3 orang itu dia Kusumaningrum dan sebagainya. Terus kayak ini cuma jadi contoh-contoh aja gitu. Nah kalau teman-teman mau kepo, boleh kepo langsung di Instagramnya aja gitu. Tuh. Makasih. Yang selanjutnya bakal nyeritain tentang organisasi dan event ini. Silakan untuk Lintang jelasin tentang organisasinya. Halo semuanya, jadi kalau untuk yang Komahi, ini kayak OSIS-nya HIUGM. Di sini kita punya banyak banget divisi dan BSO. BSO itu apa ya? Aku lupa. Badan something, I don't know. Maaf ya teman-teman, aku anggota BSO tapi lupa. Maaf Mbak Vivi, aku anggota Sosmas tapi lupa BSO kepanjangannya apa. Tapi intinya kita semua ini bisa mewadahi minat dan bakat teman-teman sekalian dari film sampai olahraga. Jadi sangat variatif untuk teman-teman yang suka kesenian, ada kita wadahin di Komahi. Terus yang suka film, suka berolahraga, suka berbisnis, semuanya bisa kita tampung di Komahi. Kalau MPMHI mungkin ada teman-teman lain yang bisa membantu saya. Silakan Mbak Vivi.
Kalau MPM tuh lebih kayak MPK-nya gitu. Jadi ibaratnya Komahi itu pelaksananya, tapi kalau MPM itu yang apa sih assisting kayak menjaga gitu loh, mengawasi. Nah, mengawasi jalannya proker-proker dan Masih lain-lain. gitu Oh ya, teman-teman. yang MPM tuh sekarang ada juga advokasi sama aspirasi. Jadi nggak cuma nanti yang sama advokasi gabung sama Dema kayak gitu. Jadi nggak cuma mengawasi. Ya basically kayak ada yang divisi lapangan sama divisi pengawasnya di MPK-nya SMA 3 kayak gitu deh. Tuh. Dan selanjutnya ini ada eventnya teman-teman. Jadi ada hiatus, IREC, dan bisa dicek di Instagramnya masing-masing ya teman-teman buat lebih lanjut. Yang selanjutnya nih, yang paling banyak ditanya, suka dukanya jadi anak H itu apa sih mitos dan faktanya? Ini kita tanya dari dosennya ya. Dosennya, menurut Mbak Dea gimana nih? Dosen di H itu apakah sepanang, galak, susah dapat nilai atau gimana nih? Enggak sih, kalau menurutku dosanya seru-seru asik gitu. Apa ya, enggak, pokoknya asik gitu lah. Nggak begitu Gitu ya. kelihatan dia. Jadi kayak barrier antara mahasiswa sama dosen tuh sebenarnya nggak begitu kelihatan gitu. Kalau di kelas manggilnya tetap Mas Mbak gitu ya Mbak, soalnya. Mas Mbak. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita bakal tanya tentang lingkungan sosialnya. Nah teman-temannya bakal sepaneng, bakal ambis atau bakal gimana sih? Nah kita bakal tanya ke Mbak Vivi. Gimana sih Mbak Vivi teman-temannya selama kuliah? Kan Mbak Vivi udah ngerasain kuliah yang offline nih, jadi bisa ketemu langsung. Gimana dong? Ceritain dong Mbak. Menurutku malah sangat jauh dari kata-kata sepaneng gitu loh. Kayak, ya aku nggak mau bohong ya, jujur di awal-awal gitu ketika semester pertama aku juga ada teman-temanku yang udah bener-bener kayak pintar banget, udah cis-cus, aku kayak minder banget, aku nggak pernah ngerti apa-apa, nggak pernah baca apa-apa, terus ada yang kayak udah keren banget gitu kan, itu tuh pasti bakal ada gitu. Cuman ibaratnya kalau misalnya diperbandingkan, itu tuh kayak dari itu cuma 1/10 gitu loh, 1/10 dari angkatan kalian aja. Jadi nggak usah minder-minder karena walaupun ada yang kayak gitu, tapi lebih banyak banget teman-temannya tuh yang kayak santuy, yang deadlineer, terus nggak apa ya, kalau di angkatanku sih terutama kayak gitu ya, tapi angkatan tuh emang punya karakteristiknya masing-masing. Tapi kalau menurut aku sih kayak gitu ya, nggak ada sepaneng-sepanengnya sama sekali. Malah kayaknya hidupnya terlalu santai gitu loh. Jadi sebenarnya menurut aku nggak jauh Oh beda iya. sama iklim SMA 3. Jadi kayak kalau aku zamanku dulu sekolah kan kayak kelas 1, 2 nggak pernah sekolah, baru kelas 3 sekolah banget gitu kan. Nah, aku juga sebenarnya di HI itu kayak awal-awal nggak nggak ngeffort sama sekali, kayak ya udah gitu. Tapi baru kayak semester akhir tuh baru niat nyatet kayak gitu-gitu. Tapi yang penting ngerjain tugasnya sih guys, gitu. Gitu. Jadi intinya kayak nggak terlalu beda banget sama SMA gitu ya Mbak. Betul. Gitu teman-teman. Selanjutnya tugasnya paper terus gak sih? Nah coba kita tanya ke Mbak Lintang. Gimana sih selama semester kemarin merasakan kuliah online, tugasnya gimana sih? Jadi karena aku masih maba, menurutku tugasnya masih bearable banget, di mana kita paling mentok nulis paper itu cuma 2.000 kata. 2.000 kata pun untuk yang UAS aja. UAS. Kalau nggak UAS, kalau buat keseharian, kita bisa minimal 350 kata sampai 600 kata gitu. Jadi itu semua bentuknya emang paper, tapi ada juga selingan seperti kita bikin presentasi bareng sama teman-teman di kerja kelompok, bikin foto caption, jadi ada foto kita kasih caption, terus kita bikin policy memo atau kita nyaranin bikin rekomendasi dan saran tentang suatu kebijakan publik gitu. Jadi nggak cuma paper. Makasih. Sama. Iya, nggak cuma paper, cuma ada kerja kelompok. Ada buat podcast juga kemarin gitu. Terus kita upload di Spotify. Dan selanjutnya ini untuk info tambahannya untuk Mbak Sekar, bisa tolong jelasin? Oh iya, terus kalau misalnya buat mau baca-baca lengkap itu udah aku shorten linknya, ada di bit.ly kurikulum H15, itu kayak semuanya bisa mau lihat yang tadi mata kuliahnya apa aja, terus sistem pengajarannya kayak gimana, terus kok Studex itu juga kayak terbuka besar banget. Kalau setahu aku yang ngurusin di Visipol itu ada di Geo, sedangkan kalau misalnya yang di universitas itu ada di OIA. Dan kalau yang OIA tuh kalau bisa langsung buka websitenya aja karena kayak nanti banyak banget gitu yang bisa diikutin. Gitu deh teman-teman. Itu teman-teman yang presentasi dari kita. Apa ada yang mau ditanyakan?
Ini yang mau ke AI siapa nih? Ada yang mau ditanyain nggak ya? Atau sudah cukup jelas? Aku Kak, aku. Gimana nih? Pertanyaan buat Kak Oki. Nggak boleh, nggak boleh. Sama Kak Vivi. Nggak boleh. Nggak boleh, ya udah. Ini, tapi BTW ada kan ya guys di sini yang mau masuk HI? Takutnya kita udah Ada. bacot, itu tiba-tiba nggak ada yang masuk HI. Nggak guna dong, Kak. Permisi. Iya. Siapa nih? Ada datanya. Mungkin kamu Bon Harda ya? Iya. Oke. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Sebelum ini udah jam 2, waktu ya untuk pindah sesi ke sesi selanjutnya. Oke, Mbak Erlin, terima kasih juga. Ya teman-teman, cukup sekian gitu dari HI. Kalau misalnya mau tanya-tanya, silahkan chat ke salah satu dari kita tadi. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you. Oke, Vivi, Lintang, dia Sekar. Thank you. Oke, selanjutnya teman-teman. Ada dari mana nih? Sebentar. Ada dari hukum. Ini buat yang seneng Yoi. hukum. Ada Mas Era. Silakan Mas Era.